Saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan kisah sengsara Jumat Agung yang diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Tema dari perenungan kita adalah menerima penderitaan. Saudara-saudari, manusia diberi insting untuk menolak penderitaan. Contohnya, ketika kita sedang misalnya berkebun, kemudian ada duri yang mencocok tangan kita, jari kita, kita otomatis akan menghindar. Secara refleks, manusia diberi anugerah oleh Tuhan untuk menghindari penderitaan. Akan tetapi, kita tahu bahwa penderitaan adalah bagian integral, bagian tidak terpisahkan dari hidup kita. Ketika seorang ibu melahirkan anak misalnya, ibu itu mengalami penderitaan, meskipun tentu kelahiran bayi itu mendatangkan sukacita. Seorang ayah harus bekerja keras. Seorang pelajar, mahasiswa harus belajar dengan tekun, harus bangun pagi-pagi, pergi tidur larut malam, belajar, penuh penderitaan, meskipun nanti ketika mendapat hasilnya akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi penderitaan, pengorbanan adalah bagian integral dari hidup kita. Nah, mari kita mengulik misteri penderitaan manusia seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada macam-macam penderitaan di dunia kita ini. Ada satu penderitaan yang tidak perlu. Misalnya, kita tidak memakai helm ketika naik motor, kemudian kita kecelakaan dan kita menjadi gegar otak. Itu adalah apa? Penderitaan yang tidak diperlukan. Penderitaan karena kesalahan orang itu sendiri. Tetapi ada juga penderitaan jenis kedua, yaitu penderitaan yang menyelamatkan. Nah, salib Tuhan kita Yesus Kristus adalah penderitaan yang menyelamatkan. Yesus menggenapi nubuat Nabi Yesaya bab 53 yang mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pada saat tertentu kita harus menerima penderitaan, bukan melarikan diri dari penderitaan yang menyelamatkan. Yesus meminta kita untuk berani memeluk salib kehidupan kita. Santo Yohanes Paulus yang kedua menulis dalam dokumen Salvifici Doloris, Kristus menerima penderitaannya karena ia menyadari daya penyelamatannya. Ia taat kepada kehendak Bapa. Itulah penderitaan yang menyelamatkan. Itulah penderitaan setiap orang tua yang mau mendidik anaknya dengan baik. Kadang-kadang harus menegur dengan keras, harus bekerja dengan keras menjamin kehidupan. Itulah penderitaan yang menyelamatkan. Juga untuk pelajar, mahasiswa, penderitaan adalah apa? Belajar dengan jujur, dengan tekun, jangan mencontek. Itulah penderitaan yang menyelamatkan, yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka ketika kita harus menderita, harus berjuang, berkorban, jangan takut. Lanjutkan saja, karena penderitaan bisa menyelamatkan, tidak harus selalu ditolak. Saya Romo Bobi MSF, semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.